Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, kelas 1C. Semoga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dengan baik ya, walaupun kita dengan menggunakan media YouTube. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran PAI pada materi rukun Islam. Nah, mungkin sudah dipelajari sebelumnya, tapi akan Bapak lebih sampaikan kembali materi-materi tentang rukun Islam pada YouTube hari ini. Persiapkan alat tulisnya, buku PAI-nya, dan dengan menggunakan seragam ataupun pakaian yang baik. Kita mulai. Untuk rukun Islam adalah 5 prinsip dasar yang merupakan fondasi dari praktik keagamaan umat Islam. Nah, jadi kita sebagai umat Islam tuh harus melaksanakan apa saja nih? Nah, ada di dalam 5 rukun Islam, yaitu tentang syahadat. Kita mengakui bahwasannya Allah dan Muhammad, Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul kita. Pengakuan keimanan kita. Lalu setelah syahadat kita akan melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari, itu sholat wajib. Nah, untuk yang sunnahnya kita akan bahas di lain waktu pada kelas yang lainnya. Nah, tapi untuk sholat itu kalian harus melaksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah zakat, sumbangan wajib ataupun infak wajib yang kita harus lakukan pada saat zakat fitrah bulan Ramadan. Lalu puasa. Puasa adalah menahan diri pada saat bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji, ibadah perjalanan ke Mekah bagi yang mampu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, rukun Islamnya adalah syahadat. Syahadat yang kita ketahui, yang kita sering dengarkan pada pada sebelum sholat, yaitu azan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pada saat sholat pun tasyahud awal dan tasyahud akhir ada syahadatnya. Syahadat adalah pengakuan keyakinan kita dalam beragama Islam. Nah, menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, Allah dan Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di muka bumi. Nah, ini adalah dasar iman bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu kita harus hafal dan sering mengucapkan syahadat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam azan dan sholat. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, ini sudah ada ya beberapa gambarnya yang Bapak sampaikan di depan. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam, di mana seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, komunikasinya dengan apa? Dengan doa-doa ataupun bacaan-bacaan sholat. Dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Nah, coba tadi siapa yang sudah sholat subuh? Nah, kalaupun belum, boleh langsung setelah ini kita melaksanakan sholat subuh ya. Nah, karena ini kewajiban karena harus dilaksanakan. Nah, nanti apabila sudah, kalian boleh melaksanakan pembelajaran lagi dilanjutkan. Oke? Nah, jadi setelah sholat subuh, kita akan melaksanakan sholat zuhur pada waktu jam 12. Lalu selanjutnya setelah jam 12 ada sholat asar pukul 3. Nah, biasanya kalian jam 3 itu rehat ya setelah belajar siang. Nah, ada juga yang melanjutkan untuk mengaji setelah asar, itu boleh. Setelah asar itu jam 6. Nah, itu ada sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Selanjutnya ada sholat isya. Nah, untuk sholat subuh itu bersebanyak 2 rakaat saja. Untuk sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat asar itu sebanyak 4 rakaat juga. Namun untuk sholat maghrib itu 3 rakaat ya. Nah, untuk sholat isya itu 4 rakaat. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga adalah zakat fitrah. Zakat adalah sumbangan yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada yang membutuhkan. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial atau mendukung keadilan ekonomi. Nah, jadi kita dapat membantu nih teman-teman kita yang membutuhkan dengan mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu
dikeluarkan dari orang yang mampu ataupun sudah bisa melaksanakan zakat dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya ada rukun Islam yang keempat, yaitu adalah puasa. Urutannya boleh zakat dulu ataupun puasa dulu, itu tergantung kalian menghafalnya seperti apa. Tapi jangan sampai hilang antara rukun Islam yang puasa dan zakat. Puasa adalah ibadah di mana umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan perilaku tertentu dari terbitnya fajar ataupun subuh ataupun imsak hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Nah, biasanya kalian sahur ya. Nah, puasa itu dimulai dari sahur, kalian makan dan minum boleh itu dari jam 3 sampai setengah 5 atau menjelang imsak. Selanjutnya kalian menahan makan dan minum sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Nah, itu puasa Ramadan. Nah, nanti kalian belajar juga tentang puasa sunnah. Selanjutnya adalah rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Nah, haji ini sering kali kalian disebutkan dengan haji bagi yang mampu, karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat luar biasa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak usaha yang kita harus lakukan. Yang pertama, haji itu kita harus mempunyai fisik yang kuat untuk melaksanakan haji, karena kita harus jalan dari beberapa tempat ke tempat yang lain, dari Masjidil Haram ataupun dari Mekah ke Madinah, yaitu nanti sa'i dan lain sebagainya, kita akan bahas. Nah, haji adalah ibadah perjalanan ke kota suci Mekah yang wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, karena nanti kita harus mengeluarkan uang, pendaftaran haji, ongkos haji, dan lain sebagainya. Dilakukan setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Nah, nanti apabila kalian ada yang memotong domba ataupun kurban, ada juga yang melaksanakan haji pada bulan Zulhijjah. Nah, maka dari itu apabila kita belum sempat ataupun belum mampu melaksanakan haji, kita boleh di sini melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban, yaitu sapi ataupun domba. Selanjutnya kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan tugas ya. Nah, tugasnya boleh dilaksanakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan cukup pada pertemuan nanti ya, pekan depan ataupun pada saat bertemu Bapak. Nah, tugasnya adalah tuliskan 5 rukun Islam di dalam buku. Nah, bedanya kan kemarin kalian sudah menuliskan nyanyian rukun Islam. Nah, ini boleh gambar tulisan ataupun gambar yang ada pada saat kalian dijelaskan oleh Bapak di sini. Nah, begitu ya. Jadi kalian boleh pilih minimal 1, mau kayak tadi syahadat, ada anak perempuan yang sedang duduk dan ada tulisan Allah dan Muhammad boleh, ataupun ada tentang sholat, kalian gambar tentang sholat boleh. Nah, gambarnya tidak harus bagus, tapi semenarik mungkin, sebisa mungkin yang kalian bisa gambar. Lalu boleh zakat, puasa ataupun haji, cukup 1 boleh, boleh lebih dari 1 juga. Oke. Nah, ini untuk menambah kreativitas kalian dan dapat melihat materi rukun Islam dengan lebih lama dengan melihat gambarnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.